Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sore ini nggak hujan ya di luar ya? Nggak hujan, panas ya? Ya, kelihatan bedanya sih sama minggu lalu saudara ya. Minggu lalu mungkin hujan ya. Jadi agak-agak gimana ya, banyak malaikat, jemaatnya sedikit gitu. Nah, oke, shalom semuanya, apa kabar? Tadi udah ditanya ya sama Eca ya. Oke, semuanya baik-baik ya. Ya kalau namanya kehidupan ada yang nggak baik, masalah pasti ada gitu ya, saudara ya. Tapi gimana kita tetap bisa kuat, tetap bisa percaya kepada Tuhan dalam segala hal, ya. Apapun itu pasti berlalu. Amin, saudara. Badai pasti berlalu, gitu ya. Nah, tergantung berlalunya kita menang atau kita kalah, gitu kan. Nah, dalam bulan ini adalah suatu topik ya yang agak-agak menurut saya berat ya. Karena topiknya itu mentransformasi paradigmanya orang, gitu ya. Transforming people's paradigm. Nah, kita yang pasti sih kalau dengan kekuatan kita, dengan hikmatnya kita nggak bisa mengubah orang. Siapa yang percaya itu? Ya, percaya. Kadang-kadang kita mungkin sering dengar ibu-ibu ngomong, aduh kadang mulutku udah sampai kayak berbusa, ini anak nggak berubah-berubah, misalnya begitu gitu ya. Contohnya. Terus kita mungkin ada yang aduh kapan ini berubahnya kayak gini ya. Tapi terus pas kita udah berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, taat ya, Tuhan bilang terus kita taburkan firman, kita berdoa senantiasa untuk orang itu, nggak berasa tiba-tiba, kayaknya dia berubah ya. Pernah nggak ada yang mengalami kayak gitu? Pernah ya, ada yang ngangguk-ngangguk, oke, ya. Jadi memang firman Tuhan pun berkata, yang menginsafkan seseorang akan dosa itu Roh Kudus, tugasnya Roh Kudus. Bukannya kita, tugasnya kita ada lagi sendiri saudara ya. Dan mungkin sebagian kita sudah tahu tugasnya kita apa. Kita semuanya sama-sama bekerja sama gitu ya untuk kerajaan Allah ini, supaya banyak orang mendengar mengenai Kristus dan diselamatkan. Banyak orang yang mundur berbalik lagi kepada Kristus, itu tugas kita ya. Nah hari ini judul khotbah saya ini adalah Building Bridges. Ini juga saya ikutin dari khotbahnya yang outline mingguan daripada Rock ya. Biasanya saya nggak ngikutin karena kadang-kadang nggak pas aja gitu dengan apa yang mau yang Tuhan gerakkan untuk saya sampaikan gitu ya. Tapi kali ini saya ikutin Building Bridges karena menurut ya saya Mas ya berhubungan gitu ya. Kita akan sama-sama buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, sebenarnya ayat kuncinya ini ada di ayat 41 dan 42, saudara ya. Sebenarnya dari topik bulan ini yaitu Transforming People's Paradigm, mentransformasi paradigma pola pikirnya orang gitu ya, orang lain. Nah itu dari ayat 41 dan 42. Tapi kita mau baca sampai ayat 47. Saya akan minta bergantian, yang laki-laki membaca ayat yang genap, yang perempuan membaca ayat yang ganjil. Jadi dimulai dengan perempuan ya. Kita akan sama-sama baca yang perempuan ayat yang ganjil ya. Oke, 3, 2, 1. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka takutkanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah,
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama laki-laki dan perempuan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah, ini adalah perikop yang hari ini kita baca. Bersyukur sekali ya kita dengan tema roh dalam tahun ini secara khusus yang berorientasi kepada membangun jemaat untuk berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Ya saudara, dari awal kita sudah belajar siapakah kita, identitas kita sebagai garam, terang dunia ya, sebagai biji sesawi begitu ya. Kemudian dan bagaimana jemaat ya, kita semua ya bisa memberikan pengaruh, influence bagi orang lain untuk mereka bisa ditumbuhkan imannya, untuk mereka bisa mengenal Tuhan, mereka bisa diselamatkan, dimenangkan begitu saudara ya. Jadi kita bersyukur kalau gereja kita ini bisa mengambil tema itu, karena itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu berkaitan dengan panggilan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Yesus sendiri memberikan amanat agungnya ketika dia naik ke surga. Yang terakhir, perintah yang terakhir, amanat yang terakhir sebelum dia naik ke surga ya, bahwa pergilah, jadikanlah seluruh bangsa itu muridku. Ya, jadi ini sejalan banget dengan amanat agungnya Allah gitu ya. Dan kalau kita lihat teks yang tadi kita baca, judulnya, perikopnya itu adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi dimulai dari ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Siapa yang khotbah saudara? Yang berkata-kata sampai orang-orang itu 3.000, kira-kira 3.000 jiwa itu bertambah. Ada yang masih ingat? Petrus, betul Bu Hera. Waduh, gak bawa coklat. Ada brownies Amanda Bu di depan. Oke, iya benar ya, Petrus yang khotbah saudara. Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus setelah hari Pentakosta. Kemudian dia berapi-api, berkobar-kobar menyampaikan firman Tuhan, dan hari itu 3.000 jiwa bertobat gitu ya. Itu disebut sebagai jemaat yang pertama, orang-orang Kristen yang pertama gitu, yang disebut Kristen. Nah jadi kagum banget gitu ya saya kalau setiap kali baca ini ya, waduh hebat banget Petrus ngomong 3.000 orang, kalah KKR saat sekarang gitu ya, sama pada saat itu. Jadi dan kalau kita baca di ayat yang ke-47, jemaat mula-mula itu, jemaat yang pertama itu ada dua hal yang terjadi saat itu. Mereka disukai semua orang, itu yang pertama ya saudara ya. Mereka semua orang suka sama mereka ya, sampai mungkin kalau orang suka sama mereka, orang jadi nambah gitu ya, jadi pada mau gabung. Kemudian yang berikutnya, Tuhan menambah jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang yang diselamatkan. Nah, kalau kita yang pertama tadi, mereka disukai semua orang gitu ya. Apakah itu berarti kita harus berusaha menyenangkan semua orang, saudara? Enggak ya saudara ya, karena Alkitab tuh juga berkata, menceritakan mengenai orang-orang percaya yang karena menyampaikan Injil mereka mengalami aniaya karena iman mereka ya. Bahkan Kristus sendiri, Tuhan kita sendiri, teladan kita, gembala kita yang baik ya, gembala agung kita, itu dia tidak ada salah apa-apa saudara, tapi banyak yang membenci dia, banyak yang memang dipilih Tuhan, dibukakan telinga rohani, maksudnya rohaninya dibukakan, Tuhan kasih karunia bisa percaya dia. Tapi banyak juga yang gak percaya gitu sampai hari ini begitu ya. Jadi bukan berarti itu kita harus berusaha menyenangkan semua orang, saudara ya. Tapi yang saya lihat, yang saya diingatkan di sini, itu adalah dari 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 dan juga ayat 15 begitu ya saudara, ada di sini. Dikatakan, saya teringat dengan ayat ini ya. Terus apa? Jadi artinya apa dong? Kalau saya baca dari 1 Petrus 2 ayat 11 ini, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa.
Dikatakan sebagai pendatang dan perantau. Kalau bahasa Inggrisnya, seingat saya ya, waktu itu saya pernah share hal ini, bahwa kita dikatakan di situ Petrus mengingatkan kita untuk hidup seperti pendatang dan perantau, gitu ya. Memang kita orang-orang percaya, kita tahu bahwa rumah kita ini rumah kita sementara, rumah kita nanti di sorga. Jadi kalau orang seperti perantau, pendatang, pasti hidupnya lebih hati-hati, benar nggak saudara? Ini bukan tempat, bukan misalnya negara aku gitu kan ya. Aku macam-macam di sini, aku bisa kena gitu ya. Aku bisa. Saya ingat itu saya bilang kayak mami saya tuh paling kesel kan, dia di Bali kan, sama bule-bule itu yang mereka nggak terlalu pinter naik motor, tapi mereka pada sewa-sewa motor karena nggak mau kena macet di Bali. Terus mereka nyetirnya sembarangan gitu ya. Itu mami saya, dia orangnya itu ya, semangat sekali, dia bisa buka jendela bilang, "Hey, you go back to your country," begitu ya sama saya. Karena dia kesel gitu ya sama bule-bule itu. Dan masih banyak yang nyetirnya sembarangan begitu saudara ya. Jadi begitulah, orang perantau itu harus hidupnya itu ini ya, hidup yang baik, harus hidup lebih baik. Jangan sampai nanti dia diiniin sama orang ya, maksudnya dikeselin sama orang begitu kan ya. Dikatakan sini menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat. Nah, ini dia. Jadi mungkin kalau kita hidup dengan baik, cara hidup yang baik dikatakan di sini ya, hidup kudus, hidup yang baik, begitu ya. Nanti orang mungkin sekarang mungkin kesel sama kita, salah mengartikan kita, bisa gitu ya, seperti Yesus yang disalah mengerti. Nah, tapi pada saatnya, pada waktunya Tuhan, mereka akan melihat gitu. Mereka akan melihat begitu ya. Oh iya, orang ini ternyata benar gitu ya. Kayak prajurit Roma yang begitu Yesus mati, terus mereka, sungguh orang ini anak Allah. Tadinya prajurit Roma ikut memukul Yesus mungkin ya kan, mencocokkan air yang tombak itu dan lain-lain. Tapi akhirnya waktu Yesus mati dan tabir bergoncang gitu ya, ada badai gempa gitu ya, terus dia sungguh dia akhirnya nyadar gitu loh bahwa dia ini anak Allah begitu. Dan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik, supaya bila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari yang melawat mereka. Jadi bukan berarti kita berusaha menyenangkan semua orang gitu, saudara ya. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, nantinya itu maksudnya kita pasti Allah akan meninggikan kita gitu loh. Pasti orang-orang akan melihat akhir, oh benar ternyata dia begitu ya. Gak tahu kapan, itu bukan urusan kita ya saudara. Pada hari Tuhan melawat mereka, pada hari Tuhan berkasih karunia kepada mereka, beranugerah pada mereka. Dan kemudian dikatakan juga di ayat 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ayat 15 dikatakan, jadi tetaplah berbuat baik. Timotius pun kalau kita ingat ya, beberapa waktu lalu dan sering juga kita mendengar bagaimana Timotius itu dipilih menjadi kepala jemaat, dan dia waktu itu masih muda. Jemaat-jemaatnya mungkin banyak yang lebih tua dari dia. Dan Paulus gurunya Timotius mengatakan, janganlah orang memandang kamu rendah karena engkau muda, jadilah teladan melalui perkataanmu, perbuatanmu. Paulus berkata gitu. Jadi orang akan melihat yang nyata gitu ya saudara ya. Jadi orang akan melihat yang nyata, yang tidak bisa dipungkiri. Oh iya emang benar ini benar gitu ya, dia benar gitu ya. Jadi orang akan mengakui sendiri begitu. Dan kemudian yang kedua tadi, Tuhan menambahkan, yang pertama kan mereka disukai semua orang gitu kan ya. Kemudian yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, saya percaya ini menjadi kerinduan kita. Amin saudara. Kita mau semakin banyak orang mengenal Tuhan. Kursi-kursi tempat ini penuh. Itu yang kita mau kan ya saudara ya. Nah, saya percaya kita semua ini sedang berproses gitu saudara ya, menjadi orang-orang yang
semakin merupai Kristus, belajar terus. Mungkin orang kita jatuh karena memang kita sifat manusia itu emang berdosa gitu ya. Dan saya percaya jemaat di sini, pemimpin gereja di sini gitu, kita sama-sama terus mau belajar gitu, mau sama-sama taat apa yang diajarkan firman. Maka saya yakin firman Tuhan tuh ya dan amin. Pasti terjadi, tempat ini akan penuh. Ya, ada beberapa yang amin. Menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Ya, amin saudara. Nah, kata tersebut tadi, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka saudara. Di dalam bahasa Inggrisnya pakai kata-kata church gitu ya. Dan dalam bahasa Yunaninya itu pakai kata eklesia. Nah, eklesia ini tidak berbicara mengenai suatu komunitas gereja tertentu atau suatu gedung gereja tertentu. Sebenarnya eklesia ini berbicara mengenai kumpulan orang percaya dimanapun, gitu, dimanapun berada, gitu. Jadi misalnya Rock Karawaci, semua jemaat harus disukain orang dulu. Semua orang harus suka sama jemaatnya dulu gitu ya. Baru Tuhan menambahkan jumlahnya. Bukan seperti itu maksudnya saudara ya. Nah tapi katanya mereka ini berbicara mengenai eklesia. Ya artinya itu komunitas Kristen yang terdiri dari orang-orang kudus, ya orang-orang kudus, orang-orang percaya, baik yang di dunia maupun yang di surga, katanya gitu. Artinya semua orang kudus termasuk yang sudah mati, saudara. Semua orang percaya itu eklesia, gitu ya. Tuhan menambahkan ke dalam jumlah mereka, gitu. Eklesia juga berarti jemaat, gitu ya. Jemaat atau panggilan, orang-orang yang terpanggil keluar. Jadi bukan terbatas kayak gereja Rock Karawaci ini saja, saudara. Tuhan menambahkan ke dalam jumlah mereka gitu ya. Dan jadi kalau misalnya Yesua melalui statusnya yang konsisten di sosmed misalnya ya, yang memuliakan Tuhan, kemudian pas dilihat temannya, pas bertepatan timingnya Tuhan melawat dia gitu ya, dan memberkati dia sehingga dia akhirnya mengenal Kristus, percaya kepada Kristus, sehingga dia percaya. Nah maka itu artinya Tuhan menambahkan jumlah kita, menambahkan dia, meskipun dia nggak bergereja di Rock Karawaci gitu saudara ya. Jadi Tuhan menambahkan ini kepada mereka orang-orang yang diselamatkan. Atau misalnya kesaksian Pastor Doni waktu lagi khotbah di mana, di gereja lain gitu ya, dan didengar seseorang dan menjembatani dia, membuat dia itu bertobat dan kembali kepada Yesus gitu ya. Artinya Tuhan menambahkan jumlah kita saudara, komunitas orang percaya itu dengan orang-orang yang diselamatkan. Tentunya kan Pastor Doni khotbah di gereja lain bukan maksudnya dia pindah sini gitu kan saudara ya. Jadi Tuhan menambahkan jumlah kita gitu. Dan juga mungkin Yustar melalui kesetiaannya bekerja di tempat kerjanya gitu ya, kejujurannya menjadi teladan bagi rekan-rekan kerjanya gitu ya. Kemudian memberkati bosnya, hal itu bosnya percaya sama dia ya. Asik ya Yustar ya, bisa ngekos tinggal gratis gitu ya karena bosnya percaya kan. Nah sebenarnya meski sekarang nggak tahu bosnya Yustar percaya Tuhan atau enggak, aku lupa nanya. Oh percaya Tuhan. Pindah sini. Oh. Nah maka sebenarnya Yustar tuh sedang membangun jembatan ya, ngomongin jembatan ya tadi ya, belum ngomongin jembatan kita. Untuk mereka, untuk nanti akhirnya bisa percaya kepada Allah melalui Kristus. Nah itu pun berarti Tuhan pakai Yustar untuk menambahkan jumlah komunitas orang percaya, menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Amin saudara. Nah jadi kita bisa melihat ya bagaimana jemaat mula-mula ini menjadi semacam jembatan saudara, yang menjembatani antara orang lain, orang-orang yang belum mengenal Tuhan gitu, terpisah dari Tuhan, orang-orang yang mundur, orang-orang yang dan ini jemaat mula-mula ini menghubungkan orang-orang itu dengan Allah, tentunya melalui Kristus gitu saudara. Sehingga Tuhan tiap hari menambah-nambah jumlah orang-orang yang diselamatkan. Nah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka yang terpisah dari Allah karena dosa, mereka membutuhkan
kita, orang-orang percaya, itu untuk membangun jembatan sehingga mereka bisa menjadi orang percaya dan menjadi bagian dalam kerajaannya Allah. Amin, saudara. Mereka membutuhkan orang-orang percaya dan sehingga mereka menjadi jemaat Allah juga ya, tergabung dalam komunitas orang percaya. Nah, ini tidak terbatas orang yang belum mengenal Tuhan juga. Kadang ada orang-orang yang kita tahu sedang mundur atau lemah kerohaniannya ya. Firman Tuhan pun berkata, diberkatilah orang yang membantu temannya supaya nggak jatuh, temannya yang jatuh kembali lagi kepada Tuhan. Itu firman Tuhan pun berkata demikian. Jadi ayat tersebut tadi bukan berbicara mengenai multiplikasi terbatas di gereja kita sendiri, saudara ya, namun lebih luas, yaitu memperlebar kerajaan Allah di muka bumi, menambah jumlah orang-orang yang percaya. Ya, itu kembali lagi adalah sesuai dengan amanat agung Kristus. Amin, saudara. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, tadi saya sebut mengenai jembatan ya, saudara ya, berbicara mengenai jembatan. Nah, membangun jembatan, ini saya search gitu ya. Membangun jembatan itu seperti membuat jalan yang kuat untuk menghubungkan dua tempat gitu. Jembatan itu harus kuat, saudara. Ya, jembatan itu bikinnya itu nggak gampang, saudara ya. Bagi orang yang ngerti arsitektur, ngerti konstruksi, kita itu perlu perencanaan ya. Kita harus mau tahu di mana dibangun gitu kan ya. Untuk apa jembatan itu? Misalnya untuk mobil atau untuk pejalan kaki aja atau kereta gitu ya. Kemudian harus ada ukuran ya, rencana. Kemudian harus ada desain. Desainnya tuh pilih jenis jembatan apa, ada yang balok kayu, ada yang jembatan gantung, ada yang lengkung gitu ya. Kemudian buat rancangannya, blueprintnya, persiapkan lokasi, kemudian bangun penyangganya. Jadi banyak step-stepnya gitu untuk membangun jembatan yang kuat. Kemudian setelah penyangga baru pasang dek. Habis pasang dek, baru habis itu ada penyelesaian ya, ada pagar, lampu atau fitur-fitur keselamatan lain. Dan kemudian ada uji coba, jembatannya aman nggak gitu. Nah, ada proses-prosesnya gitu saudara ya. Bagaimana suatu jembatan yang kuat itu dibangun. Dan kita pun ini ya, seperti kalau tadi saya pakai kata jembatan, kita adalah jembatan antara orang lain supaya bisa mengenal Allah dengan Allah begitu. Kita pun perlu membangun jembatan yang kuat. Kalau kitanya sendiri lemah, saudara, ya gimana ya, nggak bisa. Nanti ya jembatannya nggak kuat. Nanti orang bingung, baru melangkah, gitu kan ya. Bener gak nih, ini orang kok kayak gini gitu ya. Jadi bisa bingung gitu ya, saudara ya. Dan kita bisa belajar sebenarnya saudara, dari apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tadi, yang kita baca tadi ya, di ayat ke-42 gitu. Nah, agar kita orang-orang percaya kuat sebagai jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan sih supaya mereka bisa membangun jembatan yang kuat? Sehingga dasarnya apa gitu ya saudara ya? Sehingga mereka itu menjadi, kalau saya bisa katakan mereka saat itu adalah jembatan yang kuat untuk membawa orang-orang yang di luar itu untuk masuk percaya kepada Kristus gitu ya. Apa yang mereka lakukan saudara di ayat ke-42 kita perhatikan ya. Itu adalah, boleh next slide, yang mereka lakukan. Nah, ini saya ambil bahasa Inggrisnya saudara, boleh dibaca ya bahasa Indonesianya. Jadi yang karena kenapa saya ambil yang bahasa Inggrisnya? Karena kalau 4 hal yang mereka lakukan, kalau bahasa Inggris pertamanya dia pakai kata bertekun. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Indonesia kan dikatakan di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, gitu kan. Tapi bahasa Inggris mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun dalam persekutuan, gitu ya, dan dalam persekutuan, gitu ya. Terus dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecah roti dan berdoa. Nah, bahasa Inggrisnya mereka bertekun 4 hal itu. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, berkumpul memecahkan roti dan berdoa, gitu. Jadi saya akan mereka bertekun dalam bahasa Inggrisnya pakai kata devoted.
bahasa aslinya ada, agak panjang gitu ya. Cuman artinya kalau kita lihat itu adalah dia earnest gitu, artinya sungguh-sungguh dengan sepenuh hati gitu ya. Punya hati benar-benar untuk melakukan itu, bertekun gitu ya. Kemudian tekun itu artinya devoted, mengabdikan dirinya itu juga artinya. Kemudian secara konstan, rajin. Orang rajin itu kan artinya kalau misalnya dia 3 hari olahraga, dia bukannya olahraga deh ya, olahraga bisa ya 3 hari seminggu. Nah, misalnya apa ya? Belajar. Dia komitmen mau belajar gitu ya, belajar setiap hari sejam gitu untuk, jadi nggak nunggu tes ujian baru belajar, dia mau belajar setiap hari. Nah kalau dia belajar 2 hari, habis itu sehari nggak belajar, habis itu belajar lagi, itu namanya rajin nggak saudara? Nggak ya, itu nggak tekun ya, nggak tekun, nggak rajin gitu ya. Dan itu artinya daripada kata devoted themselves, memberikan diri mereka gitu ya, mendedikasikan diri mereka dengan terus menerus begitu ya, itu artinya mereka devoted themselves itu. Nah, dalam apa mereka bertekun, dalam apa mereka memberikan, mengabdikan dirinya, itu ada 4 hal saudara. Yang pertama itu adalah pengajaran rasul-rasul, apostles teaching ini. Kemudian yang kedua, the fellowship, persekutuan, memberikan diri mereka, mendedikasikan diri mereka untuk persekutuan. Kemudian untuk memecah-mecahkan roti, dan yang terakhir mereka bertekun untuk prayers ya, untuk berdoa. Jadi saudara, siapa saudara yang mau menjadi jembatan yang kuat, mau membangun jembatan yang kuat maksud saya? Siapa yang mau membangun jembatan yang kuat? Amin ya, hampir semua kita ya mau membangun jembatan yang kuat ya bagi orang-orang biar bisa mengenal Kristus ya, agar kita menjadi dampak. Nah, kita kalau kita belajar dari gereja mula-mula, ada 4 hal ini yang mereka lakukan dengan tekun, dengan terus-menerus mengabdi, pada penuh pengabdian gitu ya, devoted gitu. Pengajaran rasul-rasul tentu kita tahu saat itu mungkin Alkitab belum ada ya, masih berupa gulungan-gulungan, masih belum digabung-gabungkan, mungkin masih proses. Sehingga itulah mereka dari pengajaran-pengajaran yang ada, dari Taurat, mereka belajar menggali kebenaran, mereka mencari kebenaran, mereka tekun haus dan lapar akan kebenaran, terus menerus. Ya, artinya bukan hanya mencari, namun juga mempercayai dan melakukan. Itu artinya, karena kan devoted themselves, mengabdikan diri mereka untuk kebenaran itu. Jadi bukan sekedar membaca, bukan sekedar belajar, tapi mereka benar-benar mempercayai gitu. Nah, bedanya percaya pada pengajaran atau kebenaran dan bertekun pada pengajaran itu apa, saudara? Bedanya percaya ya, percaya Kristus dan memberikan diri, mengabdikan diri dalam kebenaran firman itu apa gitu ya. Yang percaya mungkin banyak gitu. Banyak orang percaya Tuhan ada. Banyak orang percaya Yesus itu Tuhan gitu ya. Namun mereka tidak tinggal atau menghitung di dalam firman-Nya. Mereka tidak menghidupi jalan-jalannya. Kita tahu ya, banyak sekali namanya itu Kristen KTP ya, saudara ya. Kristen KTP, apalagi tuh sebutan Kristen kapal selam ya. Ada yang tahu Kristen kapal selam? Timbul tenggelam ya saudara ya. Timbulnya pas Natal gitu ya. Timbulnya pas Paskah ya, untung Paskah ya. Pas Natal gitu. Nah, terus macam-macam deh. Saya kan coba search kan jenis-jenis Kristen gitu kan ya. Kristen KTP, ada yang Kristen sakramental. Jadi cuma kalau ada saat itu ada misalnya perjamuan kudus baru dia datang ya, atau nah gitulah, ada macam-macam, nggak perlu lah ya ngomongin sini. Nah, atau mereka menerima sebagian ajaran Kristus namun sebagian lagi tidak gitu. Terus mereka mencampur dengan budaya, tradisi. Jadi percaya Kristus tapi masih percaya itu adat istiadat nenek moyang yang meskipun berlawanan atau nggak ada dasar kebenarannya masih dilakukan gitu ya. Jadi devoting
oneself, jadi bertekun atau mengabdikan diri kita sendiri, itu memberikan hati, segenap jiwa, kekuatan, dan juga tindakan untuk mengikuti dan kemudian menghidupi kebenaran Allah, yaitu kebenaran sejati itu. Nah, itu adalah ditaruh sebagai nomor, disebutkan yang pertama, saudara ya. Berarti biasanya pertama itu penting ya, semua penting sih ya, cuma 4 sih. Semua penting, tapi itu berarti sangat penting masalah kebenaran itu. Masalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya bertekun dalam kebenaran itu. Bukan sekedar percaya gitu ya saudara ya, percaya, tapi menghidupi kebenaran itu. Kepercayaan itu jadi tindakan gitu, action gitu ya saudara ya. Bukan cuman, oh iya aku percaya gitu. Tapi begitu ada badai, lupa gitu ya. Ya kembali lagi, kalau ini sih memangnya kita harus disiplinkan diri kita untuk membaca firman Tuhan, merenungkan gitu ya saudara ya. Soalnya kalau enggak ya, soalnya dengan begitu pada saat-saat badai datang, nah kita akan tetap kuat karena kita ingat, karena kita sering baca, merenungkan gitu ya saudara ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Seperti Tuhan Yesus berkata mengenai orang yang hidup dalam kebenaran ya, membaca, merenungkan firman dan melakukannya, itu seperti orang yang sedang membangun rumah di atas batu karang. Jadi ketika badai datang, dia akan tidak tergoyahkan, rumahnya akan kuat gitu. Sementara orang yang tidak setia mencari kebenaran, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi ketika badai datang, angin ribut datang, udah hancur, sudah hilang semuanya. Dia punya imannya dan lain-lain semua lupa. Jadi itulah yang faktor pertama dan esensial ya untuk kita bisa membangun jembatan yang kuat bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan di luar sana. Dan kemudian kita lanjut lagi ya, kita melihat bagaimana jemaat mula-mula itu mereka ini arti bertekun ya, melakukan segala praktik yang diperlukan, mengabdikan diri gitu ya. Pokoknya all out gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah kemudian dalam apa lagi yang berikutnya, dalam persekutuan. Nah, mereka memberikan diri mereka, hati mereka gitu ya, kepada komunitas orang percaya di mana mereka berada. Kumpulan orang percaya di mana mereka bersekutu, saudara. Jadi saya percaya di sini maksudnya adalah gereja lokal di sini, saudara ya. Nggak mungkin GSJJ gitu ya. GSJJ itu gereja suka jalan-jalan gitu ya. Bukan GSJJ. Tapi maksud saya ini pasti saya percaya ini maksudnya adalah gereja lokal, persekutuan di dalam suatu gereja lokal gitu ya. Tadi kata devoted itu memberikan hati mereka memberikan hati, artinya ya, mereka memberikan hati mereka, waktu mereka, kasih mereka, boleh ya pakai kata pengabdian mereka kepada komunitas di gereja lokal mereka. Paling simple, hadir, saudara, gitu ya. Paling simpel hadir. Next level, terlibat lah, gitu. Kemudian next level lagi, komitmen lah di gereja lokal. Ya, komitmen untuk apa? Untuk berdoa, untuk komunitas jemaat lokal. Komitmen untuk berkontribusi dengan setia, memberi dengan setia, termasuk persembahan dan persepuluhan. Memperhatikan satu dengan yang lain, ya. Kemudian melakukan tindakan-tindakan nyata, berkomitmen, maksudnya ada peduli gitu loh kepada persekutuan yang ada gitu ya, jemaat lokal yang ada, melakukan tindakan-tindakan nyata untuk saling menguatkan, saling mendorong satu dengan yang lain agar semakin bertumbuh imannya. Itulah mereka bertekun dalam hal-hal itu, saudara ya. Kemudian yang berikutnya. Nah, yang berikutnya kita lihat lagi di ayat 42 masih. Mereka juga memberikan diri mereka ya bertekun dalam memecahkan roti, sebut gitu. Memecahkan roti gitu ya. Kalau kita ngomong mengenai memecahkan roti, mungkin kita langsung ingat tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita ya.
emang itu bisa bermaksudnya, memang itu maksudnya juga salah satunya ya. Perjamuan kudus, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya whole communion ya, sebagai communion maksudnya sama-sama secara jemaat. Itu kan communion mungkin artinya juga akar katanya dari komunal ya, komunal bersama-sama gitu, secara berjemaat gitu, kita mengambil bagian bersama-sama dalam tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan gitu bagi kita. Kita mengingat penebusan kita gitu melalui karyanya Kristus di kayu salib. Nah, oke. Nah, tapi mati Pak, nggak ada ya. Cek, udah Ben. Udah, thank you. Oke, jadi tapi ini bukan sekedar berbicara mengenai perjamuan kudus itu saudara ya. Mereka bertekun disebutkan, mereka mengabdikan diri, memberikan diri mereka. Saya percaya ini juga mengenai keseharian juga saudara ya. Saya bacain, jadi bukan hanya pada saat kita bersama-sama mengambil bagian perjamuan kudus, tapi mengenai keseharian juga. Karena ini kan firmannya ditulis dalam waktu zaman orang Israel. Pada zaman dulu itu, ketika disebut memecahkan roti, artinya itu mereka makan bersama, saudara ya. Makan bersama, itu mereka memecah roti gitu. Nah, jadi ini berbicara pada saat kalau kita makan bersama, artinya kita itu membangun hubungan dengan orang tersebut. Benar ya saudara? Artinya kita bergaul sama orang tersebut gitu ya. Kita nggak mungkin orang yang nggak deket terus kita ajak makan yuk gitu kan. Maksudnya kayaknya aku nggak deket sama dia gitu ya, ngapain ya gitu. Nah, makan bersama, memecahkan roti juga menggambarkan makan ya gitu. Memecahkan roti menggambarkan makan bersama. Ya, jadi di sini mereka bertekun bukan cuma saling menyapa di gereja, namun di luar gereja hendaknya juga membangun hubungan persaudaraan. Saudara, pertemanan yang erat dengan saudara-saudara kita dalam Kristus. Nah, biasanya ya sambil makan, gitu kan ya saudara ya. Saya tahu nih ada, kalau pastor emang sering makan-makan kayaknya sama beberapa orang ketemuan gitu ya. Nah, jadi sambil makan ya. Pepatah Jawa ada yang bilang gini, mangan orang mangan asal kumpul. Ada yang ngomong gitu, ada yang tahu ya? Mangan orang mangan asal kumpul. Tapi kalau saya pikir-pikir garing saudara ya. Kayaknya kalau kumpul nggak ada makanan, garing gitu kan ya. Kalau at least paling nggak cemilan deh gitu kan ya. At least cemilan, or at least beberapa botol bintang, katanya salah satu teman saya gitu. Nah nggak itu saudara, itu sorry ya, itu yang penting. Nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman ya bukan untuk mabok gitu ya saudara ya. Anyway, kita nggak usah kesana. Nah, poinnya adalah berusahalah lebih mengenal, membangun hubungan dengan saudaramu seiman, persekutuan, bukan saja di gereja ya saudara ya. Jadi ya ini untuk pembelajaran kita semua ya saudara ya, termasuk saya, termasuk pastor ya. Jadi dikatakan mereka itu, jadi mereka bukan cuma ketemu di gereja doang gitu ya saudara. Terus hari biasa udah lulu gua gitu ya. Enggak, tapi kita perlu berusaha untuk lebih mengenal, membangun hubungan gitu ya. Latihan yang paling gampang saudara, latihan yang paling gampang itu ikut komsel saudara ya. Itu latihan yang paling gampang, minim lah itu udah minim gitu ya. Jadi di komsel kita tuh ada 4 unsur itu saudara ya. Di komsel kita ada 4 unsur itu, ada pengajaran, ada persekutuan ya, kita ketemu, kita berfellowship dengan orang jemaat lokal kita. Kemudian ada lagi memecah roti. Ya, komsel kita selama kalian ikut komsel ada lah ya makanan meskipun cemilan. Apalagi kalau di rumah Bu Hera. Kalau rumah Bu Hera itu full satu. Ada mulai dari cemilan sampai makanan besar sampai makanan penutup ya, adalah. Kalau di rumah Bu Hera semuanya ada. Nah, kemudian di komsel juga yang poin selanjutnya ada saudara ya. Poin selanjutnya itu doa, bertekun dalam doa. Nah itu minim lah saudara ya, latihan yang paling gampang gitu ya. Kemudian yang berikutnya, apa yang kita bisa pelajari ya, kita lihat bagaimana jemaat mula-mula itu mereka bisa membangun jembatan yang kuat
untuk orang-orang yang di luar sana yang belum selamat dengan agar mereka diselamatkan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yaitu mereka bertekun dalam doa. Masalah doa ini memang udah diajarkan oleh Alkitab, saudara ya. Ini sesuatu hal yang penting sekali doa. Alkitab itu mengajarkan kita untuk berdoa dengan tekun. Ada firman Tuhan yang berkata, berdoalah tidak putus-putusnya untuk orang-orang kudus. Artinya untuk orang-orang percaya dimanapun, supaya mereka kuat, supaya mereka tetap teguh gitu ya. Kemudian Alkitab juga berkata, jangan kamu khawatir, tapi nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa, disertai dengan ucapan syukur. Kemudian kita juga di Alkitab juga mengatakan mengenai doakan pemimpin rohanimu. Doa syafaat, Alkitab juga menyebut mengenai doa syafaat ya. Doakan bangsamu. Alkitab berkata, bila umatnya merendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari Tuhan, maka ia akan memulihkan bangsa kita. Itu kata firman Tuhan. Kemudian firman Tuhan juga berkata, bahkan Kristus ini yang berkata ya, Yesus berkata, bila 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, maka ia hadir di tengah-tengah mereka dan ia mendengar doa mereka. Itu kata Kristus. Jadi dan banyak sekali memang yang doa itu penting dan Tuhan mau kita tuh berdoa, begitu saudara ya. Jadi sekali lagi di sini jemaat mula-mula itu mereka bertekun dalam 4 hal tadi itu saudara ya. Bertekun tuh devoted, mengabdikan diri mereka. Jadi bukan sekedar ya aku sekelompok ini aku hadir untuk absen gitu, enggak. Tapi dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati gitu ya, ketekunan dan konstan, dengan rajin, dengan terus-menerus begitu. Dan ada satu lagi artinya itu melakukan dengan komitmen kepada semua praktik-praktiknya. Jadi benar-benar gitu ya, all out begitu. Dan mereka mengabdikan diri mereka dalam 4 hal tadi, saudara. Dan kita bisa katakan bahwa jemaat mula-mula itu membangun jembatan yang kuat untuk membawa banyak orang kepada Tuhan. Amin. Dan di ayat-ayat selanjutnya, ayat 43 sampai ayat 46, saya nggak akan bahas. Itu adalah hasil sebenarnya. Hasil dengan mereka itu bertekun melakukan 4 hal tadi, hasilnya itu nanti kita bisa baca di 43 sampai 46. Dan efeknya gitu ya, outputnya begitu. Dan kemudian sekali lagi ini saya tidak bilang untuk ini juga akan harus terjadi di sini gitu, enggak ya saudara. Yang kita perlu lakukan itu adalah bagian kita. Bagian kita adalah bertekun dalam 4 hal tadi itu. Nanti hasilnya mungkin kita beda gitu, dari jemaat mula-mula mungkin beda begitu. Tapi tujuan akhirnya sama saudara, yang di ayat 47 itu tadi ya. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Itu hasil akhirnya sama. Sebentar. Oke. Kita perlu ingat ya saudara ya. Kita membangun jembatan agar orang-orang bisa datang kepada Tuhan gitu ya. Tapi kita perlu ingat terus bahwa yang membuat orang-orang tersebut bertobat nantinya dan percaya kepada Tuhan, yang menyelamatkan mereka bukanlah jemaat-jemaat tersebut gitu ya. Tapi mereka istilahnya itu kayak meratakan jalan gitu ya, membangun jembatannya gitu. Tapi yang memberikan pertobatan, yang memilih seseorang, yang memanggil seseorang itu adalah Tuhan sendiri. Kalau tadi kita ingat di 1 Petrus 2 ayat 12 sempat dikatakan seperti ini, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bla 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 ya, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, misalnya mereka nggak suka sama kita karena perbuatan baik kita, karena cara hidup kita yang benar, nah akhirnya pada saat Allah melawat mereka, pada saat waktunya Allah beranugerah kepada mereka, mereka bisa percaya, mereka bisa mengakui
mengetahui, mereka melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Gitu. Jadi tetap Tuhan saudara ya yang memberikan pertobatan, Tuhan yang memilih seseorang. Tugas kita adalah membangun jembatan itu. Amin saudara. Membangun jembatan yang kuat ya saudara. Yang kata kuat itu penting gitu. Cara hidup kita harus baik di tengah orang lain. Meskipun mungkin saat ini orang lain mencemooh gitu ya. Cara kita yang baik, benar, misalnya udah baik, udah benar, belum tentu juga ya saudara ya. Masih banyak kekurangan ya mungkin ya. Dan udah memberitakan kebenaran, tapi orang tidak bertobat-tobat gitu ya. Pada waktunya Tuhan sendiri nanti saudara, mereka akan memuliakan Allah, mereka akan sadar gitu ya. Oh benar, ini yang Iren waktu itu. Oh Iren tuh ternyata benar ya, saya salah selama ini, misalnya begitu ya. Nah ada saatnya dimana orang tersebut tuh Tuhan sentuh hatinya, Tuhan beranugerah kepada mereka, tiba-tiba cling gitu ya, dia sadar insaf gitu ya, karena Roh Kudus yang bekerja. Kita tahu firman Tuhan berkata bahwa salah satu tugas Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Jadi waktunya kapan? Waktunya Tuhan. Tugas kita bangun jembatan yang kuat. Amin saudara. Kita harus kuat ya saudara ya, supaya bisa bangun jembatan yang kuat. Janganlah kita menjadi lemah, tawar hati, mudah. Kalau mau menjadi lemah, mau menjadi tawar hati itu gampang banget saudara ya. Gak usah ngapa-ngapain aja kita gitu. Pasti lemah, pasti tawar hati gitu. Lihat dunia sekitar kita gitu ya, kita gak usah ngapa-ngapain. Lihat keadaan sekeliling kita aja gampang kita tawar hati. Orang-orang dekat kita mungkin yang mengecewakan, menyakiti ya, karena mereka, kita pun ya masih juga sama gitu, masih bisa mengecewakan orang lain. Kita masih manusia berdosa gitu. Pemimpin-pemimpin kayaknya korupsi gak habis-habis di Indonesia. Udahlah, capek aku doain bangsa Indonesia gitu ya. Karena ketidakadilan di sana sini kita lihat. Mungkin polisi, saya tuh agak kecewa polisi ya saudara ya. Berapa kali saya pengalaman sama polisi, aduh gak ada yang benar semuanya polisi. Bukannya melindungi rakyat malah memeras gitu, kesannya begitu. Jadi mau polisi yang bukan jadi udah ketemu polisi udah males duluan gitu, udah udah. Nah, jadi polisi bukan melindungi malah memeras gitu ya. Kemudian tubuh kita mungkin yang sudah mulai banyak umurnya gitu ya, mulai menua, mulai ada sakit ini, sakit itu. Gampang sih kalau mau tawar hati ya saudara ya, nggak usah ngapa-ngapain aja kita. Kemudian bencana alam, polusi yang membuat hidup ini jadi rumit gitu. Iblis yang siap memangsa dan melakukan pekerjaan jahat mereka di mana-mana begitu ya, mempengaruhi anak-anak muda saat ini, anak-anak kecil, bahkan orang dewasa juga gitu ya. Kemudian masalah SARA, perang dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau janganlah kita menjadi lemah, jangan tawar hati. Ya saudara ya, ingat tugasnya kita. Ingat, kita itu ada dalam perlombaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Panggilan yang Tuhan sudah kasih bagi kita. Kita perlu ingat itu terus ya. Selama kita masih hidup, artinya masih ada tugas kita di dunia ini. Amin, saudara. Mari kita sama-sama berjuang, berlomba-lomba. Amin, saudara. Semua masalah ada. Kita semua masing-masing punya masalah. Tuhan bilang ini adalah perlombaan, kita pertandingan kita. Kita perlu berlari gitu ya, dan memandang kepada Kristus gitu, dan terus membangun jembatan yang kuat. Amin, saudara. Bertekun mengabdikan diri kita kepada apa aja tadi itu, yang pengajaran firman Tuhan, bukan sekedar percaya tapi menghidupi firman Tuhan itu saudara. Persekutuan, memberikan diri kita berkomitmen dalam suatu gereja lokal. Memecahkan roti, artinya bergaul, berusaha untuk mengenal satu dengan yang lain di dalam komunitas dengan lebih dekat. Doa, baik itu doa pribadi maupun doa bersama-sama sebagai suatu komunitas gereja. Saya harap kita semua sore ini bisa ya mengambil komitmen saudara untuk hal-hal ini, dan kita lihat nanti hasilnya ya. Tugas kita melakukannya saudara, agar kita sebagai orang percaya benar-benar bisa maksimal dan berdampak. Beberapa waktu lalu ada khotbah itu ya, agar kita sebagai orang percaya benar-benar bisa maksimal menjalankan hidup ini sesuai rencana Allah,
sesuai blueprintnya Tuhan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Saya undang para pemusik untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu. Kalau saudara nggak tahu, saya nyanyiin dulu aja saudara ya. Nanti dengerin dulu, terus boleh nanti nyambung kapan aja. Lagunya HPM Aldi. Aldi tahu nggak lagunya? Lagunya HPM. Tahu nggak Aldi, Bangkitkan Aku? Kota Kemuliaan di. Oh, di sana. Ya udah aku nyanyiin dulu aja. Aku melangkah menjalani hidup ini bersama dengan waktu yang terus melaju. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu? Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Inilah aku di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Perilaku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang Kiranya kasih karunia-Mu memampukan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya